Ini adalah review kesekian gue setelah kemarin gue beli di harga 1.600.000-an dan gue di video kali ini fokus buat ngegame. Mungkin sesuai judul atau apalah ya. Dan si Sony Xperia XZ1 ini menurut gue setelah gue make akhirnya ini bisa lah ya buat disandingkan dengan konsumsi ngegame ala-ala profesional gitulah. Ala-ala loh, bukan profesional. Jadi masih ibaratnya lu tuh pengen kayak agak sedikit fokus buat main game tapi budgetnya agak sedikit murah-murah sedikit. Ya menurut gue ini masih masuk banget buat kategori tersebut. Dan si Sony Xperia Z ini gue coba ngegame yang cukup intens harian. Ada beberapa poin yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan yang pertama gue pengen ngejelasin game yang gue tes di HP ini adalah dua, Genshin dan PUBG, karena menurut gue yang ya itu basic lah ya kalau buat ngegame, kalau HP buat ngegame dan bisa kedua game itu ya bisa lah dikategorikan ala-ala gaming gitu kan. Nah untuk dari segi desain jujur kalau gue main game pakai HP ini ya emang harus pakai softcase tambahan cuy, karena kalau enggak ini gampang banget kayak ngegelincir, ngeglinding, ngesliding, jadi bodinya tuh licin banget. Jadi ya bahan kualitas yang ada di bodinya itu memang diciptakan buat, mungkin kalau menurut gue kalau kita lihat dari segi desain itu hanya untuk mempercantik aja ya. Jadi mempercantik dan kenyamanan ngegenggam lah kalau menurut gue. Tapi dari segi desain bodinya ini nggak ada feel dipikirkan untuk gimana tuh dipegang tuh nggak gampang ngegelincir cuy. Nggak ada tuh. Di HP ini tuh nggak ada. Jadi gue makainya kayak pengen jatuh mulu. Jadi kalau lu pengen beraktivitas pakai si Sony Xperia Z1 ini atau lu emang ada kepikiran buat beli, gue saranin coba langsung beli softcase, jellycase, hardcase, apalah gitulah ya. Nah, waktu gue coba ngegame, ada beberapa poin yang bisa gue kasih tahu ke lo. Yang pertama adalah layar. Layar si Sony Xperia XZ1 ini tanda kutip juga kalau lu beli second, ya emang beli second sih, masa beli baru. Kalau lu beli si Sony Xperia XZ1 ini, lu harus bener-bener nyari yang layarnya masih bawaan. Nih gue coba main Genshin. Untuk game ini sebenarnya kategorinya mau enggak ya, kayak dipaksain gimana gitu. Ini gue coba muter-muter nggak jelas aja lah, gabut ya, sana sini sana sini sana sini. Gue cuman pengen kasih lihat grafiknya ke lu. Di sini agak sedikit berat ini HP. Tapi menurut gue ketika gue bandingkan dengan harga 1 jutaan, 1,5 juta gitu untuk HP baru, menurut gue ini lebih worth it sih dibeli untuk HP second dibandingkan lo beli HP baru nggak bisa dapat seenak ini, senyaman ini buat ngegame. Menurut gue ini tergolong worth it banget buat dibeli karena ya harga 1 jutaan ya, tapi ya agak-agak tahan emosi sedikit lah ya. Tapi kenapa bang? Ini kan nge-lag buat main Genshin. Masih bisa tapi nge-lag. Nah ini nih buat main PUBG ini gua nggak usah bicara banyak lah, tapi lu bisa nilai sendiri dari sini. Gue ngegerakinnya ini gue juga gabut aja sana sini aja. Ini enak banget men, lancar banget. Gue suka banget sumpah, gue main PUBG di sini tuh berasa nyaman banget. Memang ini tuh speaker HP-nya tuh atas bawah gitu, otomatis kalau kita ngegame kayak kanan kiri gitu, tapi gue expect-nya tuh suaranya tuh bakal ngebass, enak, lancar gitu kan. Enak lah pokoknya speakernya. Tapi gue nggak ngerasain enak-enak banget. Bukan dari segi treble bass ya atau cempreng atau gimana, bukan, tapi melainkan kayak volume yang ada di HP ini tuh kayak kurang maksimal gitu. Mungkin karena gue kebiasaan nyoba make HP-HP murah yang zaman now itu, yang dimana tuh speaker gede-gede banget kan, hasil suara speaker tuh mantep lah ya. Nah dibandingkan HP ini yang tergolong lebih tua sedikit dibandingkan HP-HP ala-ala poni-ponian zaman sekarang yang speaker emang gede, jadi kayak gue ngerasainnya kayak kurang keras atau gimana gitu. Tapi semuanya gue no komplain karena desain pada saat itu memang nggak diperuntukkan buat yang kayak speaker harus gede atau gimana. Jadi menurut gue semua yang ditawarkan sama si Sony Xperia XZ1 yang satu ini menurut gue udah top of the line ya lah. Untuk sekarang di harga 1 jutaan menurut gue ya mantep lah. Lu bisa lihat sini main PUBG. Ini enak banget men. Enak banget, enak parah. Gue nyaman banget di sini. Mungkin kalau gue switch dari iPhone 8 Plus terus tiba-tiba main sini, ya emang sih enakan di 8 Plus, tapi beda harga ada rupa kan. Tapi gue nggak ngerasain bete ketika gue mainin PUBG di sini. Gue nggak ngerasain kayak jenuh,
Ya pokoknya gue mainin PUBG di HP ini tuh enak banget, nyaman banget. Tapi kalau buat totalitas kenyamanan ngegame di HP ini sebenarnya lu nggak bisa ngarepin yang kayak HP spesial buat ngegame banget ya. Nggak bisa karena gue di sini ngerekomendasiin HP ala-ala gaming di harga 1 jutaan. Ya harga murah, banyak banget kenyamanan-kenyamanan yang lu ya yang apa ya konvensasiin lah, seharusnya lo bisa ini lebih ini tapi ya karena murah kan. Nah kalau dari segi habis main ngegame, dari segi HP-nya, dari segi desain bodinya ini menurut gue kayak ya you know lah, kalau body aluminium, segi desain aluminium ya itu nyerap panas, penghantar panas, dan menurut gue kalau buat main ngegame di si XZ1 ini bakal ngerasain cepat panas banget sumpah ada, tapi gue nggak ada kayak ngerasa drop apa ya kayak tiba-tiba nge-lag gitu enggak, tapi gue coba mengatasinya pakai ala-ala kipas ala-ala radiator gitu, radiator cooling gitu apa gitu kan. Menurut gue waktu gue pasang ini tuh enak men, kayak nggak ngerasa panas-panas banget gitu. Ya berapa sih ini modal kayak 100 ribuan gitu. Jadi menurut gue ya it's work fine lah menurut gue dengan HP harga 1 jutaan ditambah kipas yang harga 100 ribuan, ini jauh banget lebih dari cukup. Jadi menurut gue ini ya kalau buat ala-ala gear gaming gitu, perangkat gaming lu perangkat alat gaming gitu, menurut gue dengan budget 1 jutaan ditambah plus kipas pendinginnya, ya rekomendasi dari gue menurut gue ini masih worth it sih. Karena gue udah nyoba sendiri seharian, gue nggak bete mainin game di sini. Emang mungkin kalau lu yang tipikal main Genshin, gue nggak ngerekomendasiin HP ini. Tapi kalau lu kayak adiktif banget main PUBG, ya ini masih bisa lah buat ngelibas sikit-sikit. Nah, tadi gue sempat bilang alasan gue ngegame ini enak salah satu karena layar. Jadi untuk layar ini biasanya tuh gue kalau beli HP baru di harga 1 jutaan, ya memang kalau dilihat dari segi pemakaian awal itu nggak terlalu berasa ya kelihatan tajam ya kan. Gimana sih kayak mata kita kalau ngelihatnya sepele aja nggak bakal ngelihat yang gimana-gimana gitu. Ya bakal ngelihatnya ya oke lah layar nyaman-nyaman aja gitu. Tapi nggak dengan si XZ1 yang satu ini beda banget. Beda banget sumpah. Gue ngerasain grafik itu bagus banget. Ya warnanya kontrasnya semua tuh bagus, dan sudut pandangnya ini nih paling penting. Sudut pandang layar di HP ini XZ1 yang satu ini itu enak banget. Biasanya tuh kalau lu beli HP 1 jutaan yang baru itu layarnya itu dilihat dari sudut kemiringan tertentu itu kelihatan kebiru-biruan, kekuning-kuningan. Nah, ketika main ngegame dengan kondisi layar enak gini, itu bakal ngebuat lu tuh kayak betah gitu, men. Dan ya mungkin sekian aja review gue mengenai XZ1 yang satu ini, cocok buat ngegame atau enggak. Ya gue serahin lagi sih, balik ke lu nya juga, cocok atau enggaknya.